Usaha kita yang tinggal di Indonesia tentunya pasti paham bagaimana tinggal di ekuator ya, di tengah banyak sekali ancaman dan bencana yang datang tanpa aba-aba, menyisakan duka dan air mata untuk kita semua. Tak ada yang tahu pasti kapan bencana melanda, namun kesiapsiagaanlah yang menjadi kunci utama. Lantas sebenarnya sejauh mana kita siap menghadapi bencana? Dan mungkin pertanyaan banyak orang setelah melihat beberapa gempa di beberapa titik di tanah air adalah terkait megatrust dan gempa susulan mengancam warga. Nah, kita bahas lebih dalam. Sore ini bergabung bersama kami melalui Zoom anggota Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Bapak Daryono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Daryono. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dino. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Kita tahu ya resiko tinggal di Indonesia dengan segala tadi ya potensi yang kita punya, termasuk ada bencana di sini Pak. Kalau Anda melihat ada tadi di NTT dan juga Simalungun, apa yang sedang terjadi Pak di tanah air sebenarnya? Adakah pergerakan lempeng tertentu atau seperti apa Pak? Iya, jadi kalau kita melihat secara global atau regional, itu memang faktanya itu memang ada semacam peningkatan aktivitas seismik di Indonesia ya, juga di seputar lempeng Pacific Ring of Fire ya. Namun demikian hingga saat ini itu belum ada sebuah konsep yang sahih untuk membuktikan bahwa gempa itu bisa saling memengaruhi dan saling pisu jika jaraknya berjauhan. Kalau jaraknya dekat itu ada konsep namanya pisuan statik ya. Jadi kalau sebuah gempa terjadi berkekuatan besar, kemudian dia akan menyebabkan terjadi perubahan stres, apakah itu stres positif atau negatif di dekatnya itu masih bisa, sehingga sumber gempa di dekatnya itu kalau sedang mengalami akumulasi maksimum atau stres tegangan yang sudah matang itu bisa terpicu gitu, seperti gempa Venezuela kemarin kan double seismik ya, 72 belum sampai 1 menit muncul 755. Nah itu bisa dijelaskan secara konseptual. Tapi kalau yang terjadi di Venezuela, kemudian di Jepang, kemudian di Kamchatka, kemudian di Filipina, kemudian di Indonesia, itu sampai sekarang belum ada. Sehingga sebagai seorang geoscientist ya, selama teori setelah empirik belum terbukti, maka kita mengatakan itu masih proses kebetulan saja. Jadi saya tidak bisa berspekulasi terkait dengan fenomena gempa yang beruntun ini bahwa ini adalah saling pisu. Jadi Pak Daryono, kalau ada anggapan atau asumsi bahwa kadang kan kita gini Pak, setelah ada beberapa titik misalnya kayak Kolombia gempa, lalu akan ada daerah lain gempa berpengaruh seperti itu ya Pak ya. Berarti belum bisa dibuktikan secara saintifik tadi ya Pak ya? Secara empirik belum bisa dibuktikan. Oke, tapi kalau kita lihat Pak, rangkaian ini kan sering terjadi ya Pak ya, bahwa ketika satu titik gempa misal Jepang ya, lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian pindah ke Filipina. Ada nggak sih Pak analisa, walaupun tadi belum ada secara saintifik, apakah memang tren seperti ini biasa memang lumrah terjadi Pak? Ya, beberapa konsep yang masih debatable itu ada sebuah konsep di mana terjadi perubahan stres global gitu ya, sehingga ada tekanan-tekanan di kawasan tertentu dan kemudian berpindah. Tapi itu pun secara empirik belum ada konsep yang dijelaskan dengan baik, sehingga saat ini saya masih berpendapat bahwa fenomena ini ya kebetulan saja apabila terjadi gempa signifikan yang waktunya harus bersamaan, kemudian lokasi berdekatan, karena sumber gempa itu memiliki karakter unik ya, sehingga dia itu bisa menumpuk energi stres sendiri, kemudian melepaskan sendiri, itu ada periodisitasnya. Jadi tidak terpengaruh dengan sumber-sumber lain. Sepanjang yang kita pahami seperti itu dari konsep kegempaan itu, Mas Yunus. Oke, baik Pak. Karena ini kadang jadi pertanyaan kita juga ya, publik kadang juga ketika ada gempa, wah apakah ini akibat dari satu titik yang kemarin beberapa hari yang lalu. Nah Pak Daryono dan juga pemirsa, saya mau ngajak kita untuk melihat nih, ada grafis yang ada di layar, kita coba tampilkan ya Pak ya. Ini kalau kita lihat nih Pak ya, apakah kita perlu mewaspadai potensi
Aduh, amit-amit deh Pak. Megatrust Pak. Ini kan jadi obrolan banyak orang Pak. Itu ada lainnya tuh, Sunda Megatrust. Ya ada dekat di bawah NTT dan juga tadi di atasnya Flores itu ya Pak. Nah kalau yang Sunda Megatrust ini Pak, ini kan pasti sampai ke Jawa dan Sumatera ya Pak ya, itu garisnya. Apa yang bisa kita pahami Pak terkait line atau lempeng ini Pak? Perlukah kita waspada Pak? Ya, itu sebuah fakta bahwa Indonesia itu memang memiliki banyak sekali sumber gempa ya. Kita memiliki 14 zona seismik megatrust, 400 sesar aktif yang baru dikenali, sehingga ini sebuah realita yang harus kita terima dan kita pahami. Dan ketika terjadi gempa ya tidak serta-merta sumber yang di dekat itu akan rilis gempa, tidak seperti itu. Sehingga itu kembali pada pendapat saya tadi bahwa setiap sumber gempa memang memiliki proses akumulasi tegangan sendiri-sendiri ya. Memiliki waktu periodisitas kapan matangnya, kapan lepasnya, sehingga itu antara masing-masing sumber gempa. Jadi tidak saling berjanji kemudian kapan kita lepas bareng atau kamu dulu kemudian aku akan lepas kemudian, tidak ada. Sehingga kita tahu bahwa gempa terjadi belum tentu memicu sumber gempa di dekatnya. Bagi contoh gempa Cianjur dulu itu kan juga di dekatnya ada sumber gempa Cimandiri, sumber gempa Lembang, sumber gempa Pagelaran, tapi berdekatan tapi tidak akan terpisu. Nah ini yang menjadikan dasar bahwa sebenarnya setiap sumber gempa itu memiliki otoritas, memiliki kegiatan sendiri yang tidak mudah dicampuri dan tidak dipengaruhi sumber gempa. Nah, kecuali kalau sumber gempa di dekatnya itu sudah matang juga, sama-sama sudah akumulasi stresnya maksimum, itu bisa terpicu seperti dulu Bali di Lombok ya tahun 2018 itu segmen tengah lepas karena barat timurnya matang, maka memicu yang bagian kemudian memicu yang barat hingga ada gempa triplet seperti itu. Tapi kalau yang tadi Mas Yul paparkan di layar itu ya itu sebuah fakta itu bahwa kita itu cukup banyak sumber gempa tapi tidak serta-merta akan saling pisu. Kemudian jika saat ini terjadi gempa 7,7 nah kemudian itu kan melepaskan stres ya, sehingga dalam konsep volume static stress kemudian ada sebuah perubahan medan stres di sekitarnya. Nah sampai hari ini juga belum ada, sehingga tampaknya ya memang fault sesar yang di dekatnya itu ya memang belum matang, belum optimum, walaupun mendapat tekanan perubahan stres positif gitu Mas. Baik, jadi sebenarnya kalau tadi titik-titik mereka punya otoritas sendiri ya Pak ya. Jadi ketika memang di sebelahnya tidak mateng atau belum saatnya tidak akan terpengaruh lah, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah kalau yang di NTT Pak tadi boleh ditampilkan tidak pemirsa lagi, kita mau lihat lagi nih grafisnya ya, biar pemirsa juga melihat. Nah Pak, kalau di titik itu kan ada NTT ya Pak ya, lalu di bawahnya Megatrust Sunda seperti itu. Kalau dari argumen yang Bapak sebutkan tadi bahwa sebenarnya kalau dari titik sih jauh ya Pak, lumayan ya. Tidak saling berpengaruh sebenarnya. Kalau dari analisa Anda Pak, berarti yang Sunda Megatrust yang ditakuti ini ada atau ya goncangan gempa yang luar biasa yang diprediksi itu untuk saat ini ya Pak ya, bisa kita simpulkan bahwa apapun yang terjadi di NTT ya itu tidak kemungkinan tidak berpengaruh untuk Sunda Megatrust, kurang lebih seperti itu Pak ya. Ya. Karena tadi memang tadi tiap titik punya otoritas sendiri, kurang lebih seperti itu ya Pak Daryono ya. Betul sekali Mas. Baik, nah Pak, kalau bicara mengenai wilayah Indonesia ini kan kita pulaunya luar biasa, 17.000 pulau seperti itu Pak, dan ya membentang dari Sumatera sampai Papua. Wilayah mana Pak yang memang rawan gempa dan yang less lah seperti itu Pak, yang tidak terlalu banyak gempa Pak? Kalau hasil pengamatan saya terkait dengan aktivitas gempa Indonesia itu hampir semua jalur megatrust itu memiliki tingkat aktivitas tinggi juga secara aktif. Nah, yang tidak memiliki aktivitas kegempaan yang tinggi ya di Pulau Sumatera bagian timur, kemudian Kalimantan Tengah ke barat, kemudian di selatan Papua, Merauke. Selainnya itu
semuanya memiliki tingkat aktivitas seismisitas yang cukup tinggi. Meskipun aktivitas seismis yang tinggi itu belum tentu terjadi gempa besar. Karena memang aktivitas sesar itu kan jika terjadi pergeseran, itu akan menimbulkan gempa walaupun kecil ya. Hanya saja kawasan-kawasan tertentu dia memiliki kemampuan untuk mengakumulasi medan tegangan yang cukup besar, sehingga semakin lama periodisitas itu tersimpan, maka dia akan mengeluarkan energi gempa yang relatif besar. Itu yang terjadi, Mas. Oke, baik. Nah Pak, kalau kita bicara gempa dan kedalamannya Pak, ini juga berpengaruh ya Pak Daryono terkait tadi yang kita rasakan di permukaan. Kalau yang terjadi di NTT Pak, ini saya dengarkan kedalamannya 15 km, seperti itu. Koreksi kalau salah Pak. Anda melihat bahwa ini yang membuat akhirnya di atas juga guncangannya betul-betul kalau kita lihat ya Pak ya dari video yang kita punya cukup hebat ya Pak. Jadi kalau kerusakan akibat gempa itu tidak hanya disebabkan oleh magnitud, Mas Nino. Baik. Tetapi pusat gempa apakah berdekatan dengan kepadatan permukiman? Apakah tanah di daerah itu merupakan tanah lunak yang bisa beresonansi memperbesar guncangan. Kemudian apakah bangunan-bangunan yang ada di tempat tersebut memang memiliki standar yang aman gempa. Jadi faktor-faktor ini menjadi sangat penting sekali ya. Apakah itu kedangkalan, hypocenter, kemudian kedekatan dengan permukiman yang padat, kemudian juga local set effect, tanahnya itu tanah yang memungkinkan untuk mengamplifikasi guncangan apa tidak. Tapi rata-rata tanah pesisir akan mengamplifikasi guncangan, Mas Yuno. Dan juga kualitas bangunan itu. Jadi faktornya banyak. Jadi bangunan kalau kuat, ya dia tidak akan terpengaruh dengan signifikan ya. Karena kita harus paham bahwa gempa itu tidak pernah membunuh dan tidak pernah melukai. Tapi yang melukai dan membunuh manusia itu adalah bangunan yang strukturnya lemah kemudian rubuh menimpa penghuninya. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Jadi gempa sebenarnya nggak salah ya Pak, karena mereka itu proses alami. Yang salah tuh kadang kita dalam memaknai dan tadi dalam mitigasinya Pak ya. Kalau kita lihat tahu wilayah yang memang beresiko harusnya sudah paham apa yang harus dibangun di situ ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Daryono. Tapi Pak sebelum kita lanjutkan Pak, sebelum saya bertanya ketika kita bicara kesigapan infrastruktur dan yang kita punya. Ini yang juga jadi perhatian kita semua Pak. Ketika gempa kemarin ya pemirsa di 7,7 di NTT ini sempat ada peringatan potensi tsunami dan warga di sejumlah pesisir ini Pak Daryono dan juga pemirsa ini sempat panik karena katanya ada air naik. Nah kita lihat bersama. Air laut dianak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Kasihan Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawaue, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami. Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah.
Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pak Daryono, kalau kita lihat tadi ada gelombang seperti itu ya, walaupun tidak tinggi, alhamdulillah ya, tidak terlalu signifikan seperti. Tapi ini ada potensi, Pak. Kalau kita lihat fenomena seperti ini, Pak ya, ketika gempa lalu air tiba-tiba surut, lalu baru dia naik lagi ya, Pak ya. Nah, sebenarnya Pak, ketika kita bicara mitigasi, memang ketika di pesisir ya, Pak, untuk warga yang ada di pesisir ketika gempa, mereka tuh bisa menganalisa ya, Pak, secara logika ya sederhana bahwa harus sudah lari ke dataran tinggi karena biasanya diikuti air surut. Mungkin seperti itu Pak Daryono. Iya, itu tanda-tanda alamiah Mas. Sehingga masyarakat di pesisir itu juga perlu memahami tanda-tanda alamiah ini. Apakah terjadi perubahan muka laut, apakah terjadi surut air, dan kemudian juga apakah ada goyangan-goyangan pantai yang mana beralun agak panjang. Sehingga itu jika terjadi maka harus segera meninggalkan pantai. Jadi jika tempat itu memang ada sirine, maka petugas akan membunyikan sirine sebagai perintah evakuasi. Nah, masalahnya kita boleh bergantung kepada teknologi ya, tsunami early warning system ya. Tetapi buatan manusia bisa saja fail ya, sehingga kita perlu di dalam latihan, di dalam sosialisasi, mitigasi tsunami, itu sampai memahami cara merespon sistem peringatan dini tsunami, juga harus dikenalkan konsep evakuasi mandiri. Karena evakuasi mandiri itu jaminan selamat. Jadi ketika merasakan guncangan gempa di pantai, maka guncangan itu kita jadikan sebagai peringatan. Masalah ada tsunami besar atau tidak, itu urusan nanti. Tapi yang pasti kita selamat duluan, sehingga kita wajib untuk segera meninggalkan pantai. Jadi, apalagi kalau sudah ada ciri-ciri ada surut air laut, itu sudah kemungkinan itu akan jadi tsunami, sehingga wajib hukumnya untuk segera meninggalkan pantai. Sampai kita tetap berpegang bahwa BMKG memberikan peringatan tsunami, sehingga kita harus segera meninggalkan pantai secepat mungkin. Lebih bagus lagi di pantai itu ada komunitas siaga tsunami yang sudah mengedukasi dan memiliki sistem perintah evakuasi, apakah sirine, apakah kentongan atau apa yang bisa secara massal bisa dipahami oleh masyarakat di situ, Mas. Oke, jadi pasti kita tuh punya ada waktu ya Pak, let's say ya gitu ya, untuk menganalisa dan segera bergerak ketika gempa terjadi. Untuk warga di pesisir ya, gempa terjadi langsung siap-siap naik ke atas, karena memang tadi ada rentan waktu yang masih kita bisa persiapkan ya Pak ya, untuk ke dataran tinggi. Karena kan tadi ada waktu jeda, air surut baru dia naik seperti itu. Nah Pak, dengan segala persiapan yang kita punya ya Pak, sebenarnya tadi edukasi yang kita punya, kalau kita lihat lagi di NTT ini kan gedungnya Pak ya, yang kita lihat di layar tadi kan itu kan cukup kokoh sebenarnya kelihatannya ya Pak ya, kuat gitu, tapi tetap runtuh seperti itu. Bagaimana kita ya Pak, khususnya pemerintah setempat, karena tadi seperti Pak Daryono bilang bahwa gempa tuh nggak salah, itu proses alam. Kita yang kurang tepat memahami ya Pak ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan Pak, baik itu infrastruktur, bangunan yang di wilayah yang memang harusnya sudah tahu itu akan terjadi gempa ke depannya Pak? Iya, jadi Flores, tidak hanya Flores ya, Bali, Lombok, Sumbawa, Bima, Manggarai, Flores sampai ke Wetar, itu bersebelahan dengan sistem sesar Flores Trust ini. Dan ini ancaman permanen yang secara apa ya, periodisitas itu akan terjadi perulangan gempa-gempa itu Mas. Jadi gempa itu mengenai berulang. Nah, kalau kita nggak mampu untuk memprediksi kapan terjadinya, belum bisa, maka kita masih ada waktu untuk menyiapkan mitigasi. Sehingga mitigasi non struktural seperti sosialisasi, edukasi, termasuk liputan acara ini juga ini bagian dari non struktural ya. Dan kalau sudah paham harus masuk ke mitigasi struktural, di mana saatnya kita itu perlu mewujudkan bangunan tahan gempa di daerah-daerah seperti NTT ini, karena sudah jelas sumbernya ada di sebelahnya, dan itu harus mau tidak suka itu harus kita wujudkan bangunan tahan gempa itu. Di sini ada kajian namanya
deterministic seismic hazard analysis. Jadi gedung-gedung yang dibangun dekat sumber gempa ya harus mengacu kepada magnitudo maksimum yang mungkin terjadi di situ. Nah ini baru bisa muncul bangunan tahan gempa ya. Atau paling tidak masyarakat itu di dalam membangun bangunan tembok itu harus memiliki rangka besi sebagai besi tulangan. Kalau tidak, maka bangunan itu akan menjadi sarana untuk mencelakai kita. Jadi gempa itu akan terjadi dan berulang lagi. Karena kan tahun 1992 juga terjadi di dekat situ juga. Ini juga sama saja kekuatan waktu itu 7,8, sekarang 7,7. Artinya perulangan periodisitas itu terjadi. Di samping kita wujud bangunan tahan gempa atau kalau belum mampu ramah gempa, Mas. Ramah gempa itu bangunan berbahan ringan dari kayu dan bambu. Yang nggak boleh itu membangun bangunan tembok batako asal naik berdiri, tidak ada besi tulangan, semennya diirit-irit, hanya pasir dan kapur saja. Itu kalau ada guncangan tidak akan mampu menahan guncangan, pasti roboh. Nah, kalau anak kita sedang tidur, istri atau suami kita sedang tidur, ya peruntuhan. Disitulah awal dari bencana itu, petaka itu. Sehingga kalau belum mampu menjadikan bangunan yang strukturnya kuat ya, bangunlah bangunan dari berbahan ringan, kayu dan bambu yang didesain menarik. Kemudian perlu cara selamat ya. Cara selamat itu juga sangat menentukan keselamatan kita, Mas. Kalau terjadi gempa kuat, sudah sulit berjalan atau sulit merangkak, lebih baik kita mencari perlindungan kepala dan tengkuk kita, Mas. Ingat, kepala dan tengkuk kita itu harus terlindung dari apakah kursi, apakah meja, apakah material bahan lain yang di dalam rumah, itu harus terlindungi. Nah, kalau masih ada waktu untuk gurisan belum kuat, kita masih boleh keluar asal pintunya itu dekat dengan kita berada. Nah, kemudian juga kita perlu bagaimana menjauh dari bangunan-bangunan tinggi. Ya kemarin kalau kita lihat di video kan bangunan pelabuhan itu pada runtuh ya, itu menjatuhin orang-orang yang sedang lewat di situ. Kalau sedang terjadi gempa kuat, jangan menjauhlah dari gedung-gedung yang tinggi, itu akan selamat karena banyak material yang jatuh dari atas. Kemudian juga kita di luar upayakan berada di titik yang jauh dari bangunan-bangunan, kabel listrik, baliho, kemudian apa-apa yang bisa menghubungi. Jadi itu keterampilan selamat, Mas. Oke, ini menarik analisa Pak Daryono. Tapi satu Pak, sebelum saya tutup. Tadi Bapak sebutkan bahwa harusnya semua gedung yang ada di potensi bencana gitu ya Pak, baik itu di Flores maupun di manapun gitu, gedungnya harus tadi ya ada anti gempa plus juga mengacu pada magnitudo maksimal lah seperti itu ya Pak, biar bisa antisipasi. Pertanyaan saya sederhana, bukan nakut-nakutin tapi juga untuk kita waspada ya Pak. Jakarta Pak, ini ibu kota yang gedungnya towering semua, tinggi-tinggi puluhan lantai. Apakah Jakarta sudah memahami potensi ini Pak? Atau memang masih banyak yang belum? Ya, jadi saya saat ini berperasaan baik bahwa high-rise building atau bangunan tinggi di Jakarta itu sudah dibangun berdasarkan kaidah-kaidah tahan gempa. Itu saya perasaan baiknya karena engineer-nya juga sudah mengerti gempa. Namun perlu ada upaya untuk audit bangunan ya, sehingga karena apalagi bangunan tinggi yang sudah berusia tua, Mas, itu perlu diaudit ya, apa struktur, apakah, karena kan Jakarta juga sering digoyang gempa ya dari Selat Sunda, dari Banten, dari Selatan Jawa Barat, itu mau tidak mau kalau sudah pernah berguncang, itu akan muncul micro crack, dan itu para ahli bangunan harus memeriksanya, dan kita tidak tahu apakah posisinya sudah diguncang berapa kali dan micro crack itu sudah mana, sehingga upaya-upaya untuk audit struktur itu perlu dilakukan. Kalau ditemukan adanya kelemahan-kelemahan struktur, maka perlu di-retrofitting, diperkuat strukturnya, dan non-strukturalnya, bangunan-bangunan tambahan yang merupakan untuk mempercantik, memperindah, yang non-struktur itu juga bisa mencelakai, sehingga harus asesmen apakah itu masih kuat apa tidak. Karena banyak juga Mas, gedungnya nggak rubuh, tapi kejatuhan plafon, kejatuhan bangunan-bangunan tambahan itu atau tangganya itu rusak, karena kan bukan bangunan utama itu yang perlu diaudit, sehingga audit bangunan tidak hanya struktur tapi juga apa-apa yang dari gedung itu, termasuk juga lemari-lemari itu apakah terikat dinding dengan kuat, dengan diskrup, diikat kuat, sehingga bangunan-bangunan ruangan yang ada kacanya itu apakah benar-benar menggunakan kaca yang
aman jika terjadi Baik. guncangan besar. Pak Daryono, terima kasih. Ini informasi yang kita tuh harusnya nggak bosan-bosan untuk kita ulangi ya Pak ya. Karena ini yang kadang bikin kita lupa bagaimana kita mitigasi. Karena ya tadi ancaman bencana tuh ada permanen dan lagi-lagi kita tinggal di Indonesia ya Pak ya. Jadi waspada, nggak ada salahnya walaupun tadi hidup mati rezeki udah di tangan Allah ya Pak. Baik Pak Daryono, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti insya Allah kalau kita ada bahasan yang terkait boleh kita undang lagi ya Pak ya. Sehat-sehat Pak Daryono. Pemirsa, demikian tadi bersama Pak Daryono, anggota ahli kebencanaan Indonesia. Dan selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih.